Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2741 Kejatuhan Surga. Paong, dentang, ledakan, kapan? Di langit berbintang di perbatasan prasejarah, suara seperti itu sering terdengar meskipun pusat kekuatan surga belum masuk. Ye Chen dan Raja Manusia masih menyerang secara diam-diam, mengejar pedang Zuxian. Harus dikatakan bahwa pedang Zuxian benar-benar tahan terhadap pukulan, setelah dipukuli oleh keduanya begitu lama dan dikepung oleh orang-orang kuat dari semua surga, tidak ada tanda-tanda kehancuran. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Raja Surgawi Huang Quan, orang yang benar-benar dapat menghancurkan pedang Zuxian setidaknya harus memiliki tubuh suci yang agung. Jelas, tidak ada orang seperti itu di surga, tetapi ada dua tubuh suci yang agung, tetapi mereka keduanya telah pergi ke zaman prasejarah kuno. Adapun Ye Chen, jalannya masih 108.000 mil jauhnya. Suara nyaring itu menghilang tanpa tahu kapan. Dalam kegelapan, aku bisa mendengar Ye Chen mendengus, dan aku juga bisa mendengar suara Ren Wang dan yang lainnya meludahkan darah. Hong Huang, Hong Huang. Ye Chen mendengus dingin, dan Raja Rakyat serta yang lainnya juga memarahi dengan dingin. Bukan karena mereka berhenti mengejar dan membunuh, tetapi seseorang diam-diam membantu Zhu Xianjian. Mereka tidak tahu. Di langit berbintang, pedang eksekusi abadi menghilang, atau dengan kata lain, diselamatkan oleh seseorang. Itu adalah pria prasejarah yang mengenakan jubah hitam. Sialan. Ye Chen mengepalkan tangannya erat-erat, niat membunuhnya sedingin es. Jika Hong Huang tidak menghentikannya, orang-orang kuat dari surga masih akan menyerang pedang Zuxian. Untuk waktu yang lama, tidak ada gerakan. Ye Chen menekan niat membunuh, menutup matanya sedikit, mencoba yang terbaik untuk menghapus kekuatan kutukan di tubuhnya, darah masih mengalir dari sudut mata kanannya. Meskipun Sue Lunyan kuat dan didukung oleh Kaisar Yun, tetapi karena serangan lintas batas, kekuatan pupilnya benar-benar habis, tidak hanya mengeluarkan darah dari sudut mata, tetapi juga darah mengalir dari sudut mulut, yang tidak bisa jangan dihentikan serangan balik. Raja Manusia dan Raja Dewa Keberuntungan di Istana Bawah Tanah Tianxuanmen tidak jauh lebih baik, dengan darah menetes dari sudut mulut mereka, dan wajah mereka sangat pucat, tidak hanya marah tetapi juga terluka. Dibandingkan dengan mereka berdua, Ye Chen beruntung. Setiap kali Zhu Xianjian datang kepadanya untuk menghadapinya, dia beruntung, dan pembalikan kutukan langit roda darah hanyalah salah satunya. Yang lainnya adalah Kaisar Yun dari Huasan. Terus terang, saya tidak tahu apakah Ye Chen enak dipandang, atau hati nuraninya telah menemukannya, dan dia telah berintegrasi ke dalam tubuh Ye Chen sedikit, dengan sangat sadar. Ye Chen merasakan desahan di dalam hatinya, butuh begitu banyak usaha di masa lalu untuk memisahkan jejak Kaisar Yun. Kali ini, lebih dari sekadar jejak. Ini semua karena pedang Zuxian, yang sangat kuat, memberinya cukup waktu, dia akan mengintegrasikan seluruh Kaisar Yun dari Huasan ke dalam tubuhnya. Namun, ini hanya apa yang dia pikirkan. Kaisar Yun dari Huasan akan diintegrasikan ke dalam tubuhnya, tetapi tidak akan pernah semuanya. Bukan kebetulan bahwa ada 5 gunung di dunia Sanxian, dan setiap gunung memiliki Kaisar Yun. Segala sesuatu di alam semesta mungkin menjadi bencana. Terima kasih. Ye Chen tersenyum, tiba-tiba berdiri, darahnya naik, dan dia akan membantu dalam pertempuran. Namun, sebelum dia mengangkat kakinya, dia melihat Kaisar Spiritual Yun, yang ditarik ke dalam konsepsi artistik yang misterius. Itu adalah dunia yang besar, dikelilingi oleh hujan dan kabut, gunung dan sungai, burung dan bunga, setiap gunung dan sungai, setiap pohon dan setiap pohon, penuh kegembiraan Dao Yun yang tak tertandingi. Dao Patriark di Yun memiliki konsepsi artistik Tao tertentu, dan pada saat ini, Ye Chen ditarik ke dalam konsepsi artistik ini, dan ini akan menjadi kesempatan lain. Bagian bawah Gunung Hua akhirnya jatuh ke dalam kedamaian. Sisi ini damai, tetapi dunia luar masih berperang seperti api yang berkobar. Pertempuran yang menentukan antara dunia atas dan bawah benar-benar membunuh gunungan tulang dan sungai darah. Tarik pasukan. Pertempuran sedang berlangsung, dan saya mendengar kata-kata Yin Ming dan memberi perintah untuk mundur. Bukannya dia tidak bisa bertarung, tapi dia takut. Lagi pula, ini bukan wilayah pengadilan surgawi. Di Sanxianji, dengan sepatah kata penarikan pasukan, dia berbalik dan yang pertama mundur. Di bawah perlindungan yang abadi,
dia melarikan diri ke dunia abadi atas. Bagaimana dia bisa memiliki keagungan penguasa surga, seperti anjing yang berduka? Mengapa? Terlalu banyak dewa tua yang menghela nafas, berbalik satu demi satu, bertarung dan pergi, desahan mereka seharusnya menjadi semacam kekecewaan terhadap penguasa surga. Dalam pertempuran yang menentukan ini, pengadilan surgawinya berada di atas angin. Namun, Panglima tertinggi tidak cukup kuat, jika Yin Ming, yang merupakan tuannya, dapat pergi berperang dan menyerang, moral istana akan tinggi, dan tentara serta jenderal surgawi tidak akan terkalahkan. Sangat disayangkan harapan mereka terhadap penguasa terlalu tinggi. Mereka tidak memimpin perang, dan ketika mereka melarikan diri, mereka lebih lamban daripada orang lain. Dengan komandan seperti itu, tidak heran jika moral para langit tinggi, dan tidak heran pertempuran ini bisa dimenangkan. Terlebih lagi, seperti peri tua yang keras kepala, dia telah memarahi Yin Ming ribuan kali di dalam hatinya. Pengadilan surgawi berada di atas angin dan mendominasi alam surgawi. Dalam pertempuran ini, Anda menoleh dan melarikan diri. Kesempatan sekali seumur hidup telah Anda sia-siakan. Mundur, tarik pasukan. Mengejar, aku akan membunuhmu. Pengadilan surgawi mundur dan menyebarkan pasukan sekutu di alam abadi, tetapi semangat mereka tinggi. Mereka mengejar dan membunuh sepanjang jalan, para prajurit dan jenderal surgawi melarikan diri jauh-jauh, sampai ke Tuan Abadi, sampai ke tentara surgawi, mereka tidak berani bertarung, mereka telah kehilangan helm dan baju besi mereka. Setelah melintasi Bima Sakti dan memasuki gerbang nantian, prajurit dan jenderal surgawi membentuk formasi mereka lagi, dan formasi besar yang terbentuk semuanya menghidupkan kembali kekuatan dunia yang tak tertandingi. Lawan aku. Raja Iblis Banteng menyerang ke depan, dan pasukan alam Sanxian juga bertarung dengan semangat tinggi. Mereka telah bertempur di sini, jadi mereka bergegas ke alam Sanxian dan menghancurkan dinasti yang makmur. Namun, kekuatan mereka masih hampir sampai. Sanxian Realm Alliance bertempur dengan sungguh-sungguh selama 3 hari 3 malam, tetapi tidak terkalahkan, dan korbannya tidak sedikit. Baru pada hari keempat dan malam mereka menarik pasukan mereka satu demi satu. Perang antara alam atas dan bawah, dengan penarikan pasukan dari alam Sanxian, berakhir sepenuhnya. Ketika mereka tiba, tidak ada yang melihat Grand Duke sendiri. Pergi untuk melihat Tian Xiao, di malam yang gelap, penuh dengan kabut darah yang bergejolak, dan ada mayat nyata di seluruh lapangan, termasuk tentara dan jenderal surgawi, serta orang-orang dari dunia Sanxian. Di malam hari, ada suara ratapan. Dalam pertempuran ini, alam Sanxian menang, tetapi itu adalah kemenangan yang tragis. Kekuatan semua pihak kembali satu demi satu, dan jalan pulang penuh dengan kesedihan. Setelah perang, gunung dan sungai besar terkoyak. Di masa depan, selama bertahun-tahun, mungkin tidak akan ada lagi perang berskala besar, dan pengadilan surgawi akan diam untuk waktu yang lama, dan alam Sanxian akan juga harus sembuh. Butuh 9 hari untuk langit di alam Sanxian untuk mendapatkan kembali kejelasan. Kabut darah yang bergolak secara bertahap menipis, dan matahari memantulkan, yang merupakan sinar cahaya. Baik pengadilan surgawi dan alam bawah telah lama terdiam, pengadilan surgawi telah jujur, dan alam bawah juga telah pulih. Setelah perang, ada lebih banyak kedamaian, tetapi semua orang tahu bahwa jika istana surgawi berani datang ke alam bawah untuk membuat masalah lagi, itu akan diserang oleh orang banyak. Setelah pertempuran ini, itu bukan lagi orang bodoh. Semua kekuatan alam bawah. Tembok kota Huasan ditarik, dan semua prajurit dan jenderal Huasan kembali ke markas. Mereka yang menyembuhkan luka, mereka yang sembuh, mereka yang masih hidup dan menendang seperti para tetua, semuanya dikirim ke semua sisi untuk memperbaiki pola. Wilayah Gunung Hua juga hancur. Karena perang, terlalu banyak puncak yang runtuh dan terlalu banyak formasi yang rusak. Meski perang dimenangkan, tetap perlu direncanakan ke depan. Dewa tahu jika langit akan menyerang lagi. Berbicara tentang pengadilan surgawi, ini benar-benar jujur, selama pemulihan, banyak gunung peri dibangun kembali, banyak istana direnovasi, dan istana Lingqiao juga sama. Namun, Yin Ming sudah berhari-hari tidak melihat Yin Ming di tempat yang memerintah pengadilan tinggi. Yin Ming saat ini benar-benar seperti burung yang ketakutan, bersembunyi di kamar tidur sepanjang hari. Orang terlemah yang tinggal di kamar tidur adalah yang abadi, dan ada banyak makhluk abadi yang menjaga mereka. Penguasa surga yang agung tidak berani keluar. Apa yang dia lakukan membuat keluarga Xian semakin kecewa. Lebih banyak orang mengundurkan diri, lebih banyak jenderal surgawi melepaskan baju besi mereka, dan kembali ke kampung halaman terlebih dahulu. Pengadilan surgawi yang makmur di masa lalu menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Dibandingkan dengan pengadilan surgawi, alam bawah jauh lebih baik.
Dapat dilihat bahwa di alam bawah yang damai, ada banyak orang yang bergerak, muncul dan menghantui kekuatan besar, dan secara alami menandatangani perjanjian untuk bersatu dengan kekuatan terbesar. Di antara mereka masih ada yang menjaga netralitas, kekuatan itu benar-benar bajingan, mereka telah di blacklist oleh sekutu utama. Ledakan, ledakan, ledakan. Di malam yang sunyi, aku mendengar bel lagi. Itu adalah suara lonceng surgawi, dipukul dari dunia peri atas, dan lonceng panjang dan jauh ditransmisikan ke alam bawah, menyebabkan dunia melihat ke atas dan semua orang mencibir. Pengadilan surgawi gelisah lagi, dan masih memanggil Jiang Taigong, berharap Taigong sendiri akan kembali, dan dia akan membalikkan keadaan dengan artefak di tangannya, dan sepenuhnya memadamkan alam bawah. Sangat disesalkan. Lonceng langit berbunyi selama 9 hari, tetapi tidak ada tanda-tanda Jiang Taigong, belum lagi orang-orang di dunia peri, bahkan mereka yang pergi ke dunia peri, tidak dapat menahan rasa curiga. Mereka selalu merasa bahwa Jiang Taigong bukan siapa-siapa. Hidup lebih lama. Kalau tidak, bagaimana mungkin pengadilan surgawi menderita kerugian yang begitu besar? Mungkin duduk diam. Ada begitu banyak makhluk abadi, dan saya merasa sangat menyesal. Jiwa Taigong dihancurkan, tetapi Anda meninggalkan artefak untuk kami. Dewa tidak bermanifestasi, tidak apa-apa memiliki senjata dewa. Sejak berdirinya pengadilan surgawi, saya tidak pernah menderita kerugian sebesar ini, korban jiwa di dunia Sanxian terlalu berat, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengubur tulang mereka di tempat lain. Di gerbang nantian, Yin Yang, yang mengenakan baju besi, berdiri tegak, menatap Chang Miao, dengan ekspresi acuh tak acuh, hanya jubah yang kuat bercampur darah. God of War yang tak terkalahkan akhirnya kalah sekali. Masih kalimat yang sama, dia telah mengharapkan pertempuran ini sejak lama, dan kekalahannya adalah kekalahan, tetapi pikirannya setenang air, dan penguasa istana surga masih tidak membiarkannya pergi, dan membiarkannya memimpin prajurit berat dari istana surgawi untuk menjaga Nantianmen. Dengan dia di sekitarnya, pasukan alam Sanxian tidak dapat dibunuh dewa perang yang tak terkalahkan dikalahkan di wilayah alam Sanxian, tetapi di wilayah pengadilan surgawi, itu lebih dari cukup untuk mempertahankan gerbang Nantian. Malam tiba dan seberkas cahaya bintang memantul di tubuh Yin Yang, apa yang dia lihat jauh sekali, dan dia sepertinya bisa melihat hutan bunga persik dan wanita yang sedang tidur melalui ketiadaan yang tak ada habisnya, istrinya. Yang Mulia memiliki dekrit rahasia. Seseorang memanggil dari belakang, dan itu adalah seorang jenderal surgawi tua yang memberikan slip giok kepada Yin Yang. Yin Yang mengambilnya dengan santai, menghancurkannya dengan ringan, dan kesadaran ilahi yang disegel di dalamnya tenggelam ke dalam lautan ilahinya. Setelah membacanya, kulitnya menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan dingin, kembalilah dan beritahu dia, raja ini tidak dapat melakukannya. Mendengar ini, dewa akan mengirimkan slip batu giok lagi, keputusan rahasia kedua Yang Mulia. Yin Yang tidak menjawabnya, seolah-olah dia tahu apa yang disegel di slip giok, ketika dia memperbaiki matanya, wajahnya langsung menjadi pucat. Episode 2742 menerima orang. Di bagian bawah Gunung Hua, Ye Chen masih duduk bersila, seperti patung, tidak bergerak, dengan jejak kaisar masih menyatu secara halus ke dalam tubuhnya, memberikan lapisan kecemerlangan yang bersinar pada tubuhnya. Energinya perlahan terkumpul, dan ada tanda-tanda terobosan lagi, mengembara dalam konsepsi artistik, dan pemahamannya tentang Tao semakin dalam. Saya tidak tahu, jika Zhu Xianjian tahu, apakah dia akan muntah darah dengan marah, menghitung lagi dan lagi, membuatkan gaun pengantin untuk Ye Chen lagi dan lagi, jika Ye Chen adalah seorang wanita, jika Ye Chen dapat menikahi seseorang, dia mungkin telah menikah. Telah menikah beberapa kali. Dalam sekejap mata, itu 3 hari lagi, dan tidak ada tanda-tanda dia bangun. Selama ini, Tian Qing datang dan berhenti untuk waktu yang lama, dengan ekspresi nostalgia di wajahnya, melihat bahwa Ye Chen belum bangun, dia tidak mengganggunya. Ada juga Tian Zun yang datang dengan kendi, mengoceh tanpa henti, dan ingin pergi ke awan dan ombak, sayang sekali. Dia tidak cukup kuat, dia sangat tampan saat masuk, tapi dia sangat malu saat keluar, dan langsung diusir oleh Di Yun. Mereka yang datang untuk melihat, serta Immortal Huasan, juga berhenti diam untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan pergi. Pada malam hari, Gunung Huasan diselimuti lapisan jubah damai, dikelilingi bintang-bintang. Setelah perang, Gunung Hua sepi dan sepi. Sebagian besar murid dan tetua mundur. Mereka yang terluka parah mungkin menghabiskan waktu lama dalam retret. Namun dalam keadaan seperti itu, masih ada master yang sangat berdedikasi, seperti putra Dewa Kunlun dan Dewi Huasan, dari kejauhan loteng kecil bergetar, dan terkadang ada rintihan genit wanita. Kamu bajingan kecil.
Di puncak gunung, ada 3 Taois tua dengan wajah tua berwajah gelap. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah guru kepala Kunlun dan Tao tua Kunlun, dan bahkan Dewa Kunlun yang asli datang. Kali ini ketika mereka datang ke Huasan, mereka tidak menggali tembok, tetapi membawa putra dewa pulang. Jika memungkinkan, bahkan Dewi Huasan akan dibawa pergi. Mereka sebelumnya tidak membuat aliansi, tetapi sekarang mereka memiliki aliansi, jadi mereka harus mengambilnya kembali. Susi merasakan aura mereka bertiga, dan putra Dewa Kunlun keluar tanpa baju. Ketika dia melihat mereka bertiga, dia hanya tertawa dan tertawa. Sangat memalukan. Sangat memalukan memiliki ketiga lelaki tua ini berdiri di luar. Kemasi tasmu dan kembali ke Kunlun. Kepala sekolah Kunlun meniup janggutnya dan menatap. Ini adalah pertama kalinya dia melihat putra Dewa Kunlun sejak pertempuran hari itu. Kunlun telah membesarkanmu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Mundur, kembali. Kunlun Senzi tertawa datar, dan hendak berbalik dan pergi, setidaknya dia harus menyapa istrinya, tetapi sebelum dia mengambil 2 langkah, lelaki tua Kunlun itu bergerak, menjemputnya dengan 1 tangan, dan memasukkannya langsung ke tungku tembaga. Anda tidak perlu mengemas tas Anda, lebih baik ikat saja dan bawa pergi. Dapat diandalkan. Ketiga lelaki tua itu menoleh dan pergi. Ketika mereka melewati puncak Qiankun, kepala sekolah Kunlun mengutuk, 9 hari kemudian, saya akan menikahi Dewi Anda. Tuan Huasan tidak menanggapi pesannya. Kunlun tua itu berhenti, mengambil sebutir telur berwarna gelap, dan melemparkannya ke puncak Qiankun. Ledakan. Segera, terdengar suara gemuruh, telur hitam itu begitu kuat hingga mengguncang seluruh gunung, membuatmu mengabaikan kami. Belum lagi, Huasan yang asli benar-benar keluar, dan peri Huasan keluar bersama, terlihat bahwa keduanya acak-acakan, dan sekilas terlihat bahwa mereka baru saja berbicara tentang cita-cita hidup di atas ranjang. 3. Kamu tidak ingin kembali. Wajah Tuan Huasan gelap, dan dia biasanya seorang sarjana Konfusius yang lembut dan anggun, tetapi malam ini dia benar-benar kesal. Fajar musim semi yang indah dirusak oleh ketiga pelacur ini. Kulit peri Huasan mungkin tidak terlalu tampan, pipinya penuh, matanya yang indah seperti air penuh percikan api, dia hanya ingin memasukkan Tao Kunlun tua ke dalam tungku alkimia dan memperbaikinya menjadi pil. Wanita tua itu bisa tidak tega tidur, kenapa kamu di sini untuk membuat masalah? Pukul, pukul dan tangisi mereka. Di tungku tembaga, Kunlun Senzi cukup gelisah, menunjukkan setengah dari kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada sentuhan harapan di hatinya, berharap orang kuat Huasan akan memperbaiki yang lebih tua dengan baik, dan dia tidak akan tidur di rumah di tengah malam jika Anda datang ke sini untuk mengganggu kami, Anda harus memukul kami dengan serius. Lihatlah ketiga guru Kunlun, masing-masing mengelus janggut mereka, dan memandang Huasan yang sebenarnya dan peri Huasan dengan penuh arti. Mereka tidak tahu kapan kedua orang ini berkumpul, dan mereka memberikan perhatian khusus pada Huasan yang asli. Kelinci tidak makan rumput di samping sarangnya. Kamu sangat lezat. Bukankah terlalu dini untuk membuangnya? Ya memang. Ketiga lelaki tua itu bergumam. Bukankah terlalu dini untuk membuangnya? Jika Anda tahu di mana orang asli dan peri berada, Anda tidak tahan mengganggu mereka, jadi Anda harus berjongkok di luar kamar mereka dan menonton siaran langsung. Ini saat yang tepat, telur guntur langit diganggu oleh seseorang, dan dia tidak melihatnya. Kubilang kelopak mata selalu melompat malam ini. Ternyata ada. Besar. Tamu terhormat yang berkunjung. Melihat ke atas, ada beberapa orang tua dan tidak bermoral yang masih meniup batang besi di tangan mereka dan menyekanya dengan kuat. Ada 3 orang di segala arah, dikelilingi oleh 3 orang, dan mereka sepertinya sedang berkelahi. Orang tua Kunlun mengelus janggutnya, matanya terayun dari satu sisi ke sisi lain, menatapnya, menoleh dan lari. Kunlun True Immortal dan Kunlun Headmaster, kaki dan kakinya juga sangat licin. Lari, lari kemana? Sekelompok orang tua berteriak dan mengejar mereka sambil mengutuk. Jika mereka tidak datang ke Huasan kami, mereka masih ingin mengalahkan kalian bertiga. Datang seperti ini, tidak ada alasan untuk tidak pergi. Ah, jeritan di bawah bulan masih sangat menyenangkan. Ketika semua tetua kembali, mereka semua berkeringat deras, dan kata, suang, terukir di wajah mereka. Setelah hidup bertahun-tahun, kali ini adalah saat yang paling membahagiakan. Mereka memukuli kepala sekolah Kunlun, memukuli guru agung Kunlun Penatua, dan memukuli para tetua Kunlun Penatua. Kedua Kunlun juga dipukuli, sangat ambisius. Di bawah bulan, ada 3 orang, semuanya memegang pinggang tua mereka, berjalan dengan pincang. Kunlun yang mengajari mereka, hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak, ada jejak kaki di sekujur tubuh mereka, dan rambut mereka acak-acakan. Seperti kandang ayam.
Master Kunlun dan True Immortal Kunlun baik-baik saja, tapi itu adalah veteran Kunlun, sayang sekali. Dia datang ke Gunung Hua 3 kali, dan 2 kali pertama dirampok. 3 kali terakhir adalah yang paling sial. Dia dipukuli oleh sekelompok binatang buas. Dia hampir memukulinya sampai mati. Di sini saja, ketika mereka datang untuk menikahi Dewi Huasan di masa depan, mereka tidak berani datang, karena takut datang, mereka harus merangkak kembali. Anda aneh, bagaimana adat rakyat Huasan menjadi begitu keras. Ini semua berkat Tuan Muda Ye. Setiap kali dia tinggal bersamamu untuk waktu yang lama, atau dengan kata lain, dia tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, orang-orang di sana akan menjadi kebiasaan buruk dan memiliki temperamen yang tidak tahu malu, yang mana masih sangat mempesona. Sama seperti Huasan, kebiasaan rakyat yang kokoh telah muncul dengan cara ini, dari kepala sekolah hingga para murid, mereka sangat energik. Puncak Qian masih berada di bawah pohon tua, Tianzun Sura memegang kendi, dan memandang tidak jauh dengan lembut. Di bawah bulan, ada seorang wanita menari ringan, dengan tampilan anggun, yang membuatnya merasa kesurupan. Itu Yuesin, magang Dixia, dan reinkarnasi Dacu setiap malam, kebanyakan dari mereka menari, hanya karena seseorang suka menonton. Untuk sesaat kesurupan, lapisan cahaya peri tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan kemudian, dia tiba-tiba menghilang, dan tidak ada jejaknya di dunia. Tianzun bangkit dengan penuh semangat, melangkah maju, melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak dapat menemukan siapapun, jadi dia tidak bisa menahan cemberut, orang yang hidup, tidak peduli apa yang dia katakan, dia telah pergi. Men, kemana kamu pergi? Tai dan Tai Bai, yang bersembunyi di rerumputan, juga melompat keluar. Sepertinya Tianzun tidak sendirian dalam menonton, mereka juga diam-diam menonton, semuanya adalah tongkat sihir tua. Siming keluar bersamaan, alisnya sedikit berkerut. Dipinjam. Tianzun menatap Siming. Itu tidak meminjam hukum. Siming menggelengkan kepalanya, itu tidak meminjam cahaya ajaib, ini lebih seperti panggilan balik. N. Episode 2743 Alam Makna Kaisar. Pergi ke dunia peri dan kuasai kamar tidur. Yin Ming memegang gelas anggur dan melihat ke satu sisi dengan penuh minat. Di sana, ada makhluk surgawi yang kabur, dan bayangan anggun perlahan muncul, mengenakan pakaian neon, halus seperti makhluk surgawi. Lihatlah lebih dekat, bukankah itu Yuesin? Yuesin menunjukkan tubuh aslinya, melihat sekeliling, tiba-tiba mengerutkan kening, seolah dia tahu di mana itu, dan ada sepasang mata jahat menatapnya dengan cahaya redup, itu adalah penguasa surga. Tapi dia bingung, tadi dia masih menari di puncak Qian, kenapa dia tiba di kamar tidur master dalam sekejap, semacam, apakah kamu ingin memanggil? Kenapa, ini kejutan. Yin Ming tersenyum sedikit, dan bangkit, masih memegang gelas anggur, dengan sudut mulut sedikit terangkat, tertawa main-main dan main-main. Rekan Taois benar-benar metode yang bagus, kata Yuesin dengan tenang, ekspresinya sedingin es, tanpa rasa takut sedikit pun, dan dia bahkan tidak melihat Yin Ming. Aku pergi ke alam bawah. Sayapmu sangat keras. Beraninya kau memanggilku teman Taoisme. Yin Ming tersenyum lagi, dan berdiri di depan Yuesin, dengan lembut mengulurkan jarinya, dan mengangkat dagu Yuesin, seolah-olah menghargai sebuah karya seni, dia menatap pipi Yuesin, murid kakak ipar benar-benar cantik alami. Yuesin tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tangannya dan mendorong pergi. Dalam prosesnya, saya masih tidak takut sama sekali, hanya karena saya pernah mengalami angin kencang dan ombak. Ini kuat, hanya sedikit orang yang menyukainya. Yin Ming tersenyum, menyesap anggur berkualitas, lalu berjalan di belakang Yuesin, menyisir sehelai rambut indah Yuesin, dan dengan lembut mengendus aroma wanita itu, terlihat cukup puas. Zeng. Suara pedang terdengar, dan ada belati di tangan Yuesin, dengan cahaya dingin, tapi itu tidak menusuk penguasa surga, tapi jiwanya sendiri. Saat dia muncul, dia memiliki kesadaran tertentu. Yin Ming ini ingin membawanya sebagai sandera. Jika Anda ingin membawanya dan memeras Kaisar Chu dan Tianzun Sura, mengetahui hal ini, Anda tidak dapat membiarkan Yin Ming berhasil. Ini adalah cara yang tepat untuk berhenti lebih awal, dan dia tidak takut mati. Sayang sekali dia tidak cukup kuat, jika tidak pedang akan menusuk Yin Ming, jika dia tidak bisa membunuh penguasa surga, dia hanya bisa bunuh diri. Itu tidak bodoh. Yin Ming tersenyum menggoda, mengangkat tangannya sedikit, dan menahan Yuesin, jika janda itu tidak membiarkanmu mati, kamu tidak bisa mati. Tanpa kamu sebagai umpan, bagaimana kamu bisa menangkap ikan sebesar itu? Ikan. Penguasa surga yang agung, yang memainkan trik seperti ini, apakah dia tidak takut diejek oleh generasi mendatang? Yuesin berkata dengan dingin.
Ketika mereka dihancurkan dan para janda menguasai surga, dunia hanya akan mengingat pencapaian besarku. Kamu sangat menyedihkan. Gigi pintar. Yin Ming tidak marah sama sekali, dan akhirnya berbalik, cukup puas setelah mencicipi segelas anggur berkualitas, dia melambaikan tangannya dengan santai, turunkan untukku, agar aku bisa mengurusnya. Setelah memesan, dua dewa lagi melangkah masuk dan membawa Yue Xin pergi. Yue Xin sudah berbentuk seperti boneka, dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam, dia bahkan tidak bisa bunuh diri, dia hanya melihat sedikit ke samping, melihat ketiadaan, seolah-olah dia bisa melihat puncak gunung Huasan melalui kabut yang tak berujung. Matanya penuh kekhawatiran. Kemana perginya? Di puncak Qian, Tai Yi dan Tai Bai masih mencari orang besar yang masih hidup, dan jika mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka akan pergi. Siming tetap diam, matanya cerah dan gelap, dan selalu ada firasat buruk. Tianzun menyipitkan matanya sedikit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik secara terbuka, dan langsung pergi ke dasar gunung Huasan, secara alami mencari Ye Chen, dia mahir dalam deduksi, dan dia akan dapat menemukan petunjuknya. Di dasar gunung Huasan, yang dilihatnya masih lautan awan ungu. Dengan seluruh penglihatannya, dia hanya bisa melihat samar-samar Ye Chen. Dia tidak lagi duduk bersila, tetapi berbaring di kedalaman laut awan, seperti daun yang jatuh, mengembara bersama lautan awan, tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Ye Chen, cepat bangun. Asura Tianzun mentransmisikan suara itu dengan perasaan spiritualnya, nadanya sedikit tergesa-gesa. Untuk waktu yang lama, tidak ada jawaban yang terdengar. Atau, Ye Chen tidak bisa mendengarnya. Pada saat ini, dia masih dalam konsepsi artistik Kaisar Yun, dunia besar yang halus itu, penuh dengan energi abadi, berkabut dengan hujan dan kabut, gunung dan sungai, pepohonan dan pepohonan, semuanya tampak nyata dan ilusi, dan pikirannya telah jatuh ke dalamnya, dan dia tidak bisa lagi membedakannya. Yang nyata dan ilusi dipisahkan, tetapi saya ingin keluar, tetapi saya tidak dapat menemukan jalan keluar. Karena saya diseret ke dalamnya oleh Di Yun hari itu, saya belum keluar, dan saya tidak tahu bagaimana cara keluar. Jangan membuat masalah, masih ada perang di luar. Ye Chen mengutuk, berdiri di puncak gunung, melihat sepenuhnya, memindai 4 lautan dan hutan belantara, menggunakan Zhou Tian untuk menyimpulkan, mencoba menemukan kekurangan dalam konsepsi artistik ini. Namun, penglihatannya terbatas dan dia tidak bisa melihat apapun. Ranah makna ini lebih misterius dari yang dia bayangkan, alam semesta berubah sepanjang waktu, dan bahkan lebih jahat daripada yang ada di Gunung Buzu. Evolusi Zutiannya harus mengikuti perubahan alam semesta sebelum dia dapat menemukannya jalan keluar. Hong Jun, kamu tahu banyak. Wajah Ye Chen menjadi gelap, dan dia memarahi Daozu lagi, dan bahkan nenek moyang generasi ke-18 dari keluarganya saling menyapa satu per satu. Aku dikurung di sini, aku tidak memilih waktu, dan masih ada perang di luar, jadi kamu terjebak di sini olehku. Setelah mengutuk, dia turun dari puncak gunung, berjalan di satu sisi, menyeberangi lautan luas, dan melintasi dataran, melihat ke segala arah. Dunia konsepsi artistik di Yun lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Dao Yun benar-benar alami, dan dia bisa melihat kekacauan dan jalannya, Ling Tian menggantung, dan untaiannya seperti hujan ringan. Meskipun dia bisa melihatnya, dia bisa jangan menyentuhnya. Ye Chen berhenti lagi, mandi di Dao, dan mendengarkan suara Dao. Daozu Hongjun juga tubuh kekacauan, dan dia juga orang pertama yang menjadi kaisar dengan tubuh kekacauan. Pemahamannya tentang jalan kekacauan telah melampaui Dao, dan persepsinya tentang kekacauan jauh lebih unggul darinya. Dalam arti kerajaan, tidak ada siang dan malam. Ye Chen berhenti dan berhenti, ada kekacauan kemanapun dia pergi, dan dia bisa mendengar suara Dao dan surga kemanapun dia pergi. Rekan praktisi Dao of Chaos, agregat Dao di tubuhnya juga bisa beresonansi dengannya, terjalin dengan agregat Dao tertinggi. Namun, dibandingkan dengan Dao Yun, Ye Chen lebih peduli tentang perang sekarang, apakah masih berperang, apakah sudah berakhir, apakah langit menang atau alam bawah menang, dan apakah Jiang Taigong yang legendaris telah bangkit dan meninggalkan bea cukai. Ini, baginya, semuanya tidak diketahui. Terjebak di alam Kaisar Yunyi, dia benar-benar terisolasi dari dunia luar, dan dia tidak dapat mendengar panggilan orang lain. Itu adalah hutan lain, dan dia berhenti sedikit. Menatap ke langit, ada sosok yang berdiri di puncak gunung yang curam, yang tidak nyata, tetapi ilusi. Jubah ungu tahu berkibar, seperti makhluk abadi yang diasingkan. Ye Chen melangkah maju dan menatap tajam. Pria berjubah ungu ilusi hanya melihat wujud manusianya, tetapi tidak melihat kehormatannya, jadi dia hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, diam-diam melihat ke langit.
Meskipun ilusi, Ye Chen bisa merasakan paksaan dari kaisar darinya. Dan perubahan dan zaman kuno yang tidak bisa disembunyikan. Ye Chen menggosok dagunya untuk memastikan bahwa ini adalah leluhur Dao. Tepatnya, itu adalah jejak sisa leluhur Dao di Diyun, dan Diyun ada di sana bersamanya. Melihatnya, Ye Chen bergerak, menendang dari belakang, ingin memukul Tao tua ini untuk waktu yang lama, datang ke surga, berjalan mengitari tembok kemana-mana, benar-benar marah, tidak dapat menemukan leluhur Tao, jadi dia hanya mampu melampiaskan kemarahannya pada mereknya, seperti menendangnya. Kemudian, suara menggelegar terdengar. Mungkin karena terlalu banyak kekuatan, dan tubuh bermerek Tao adalah ilusi. Tendangannya kosong. Tidak masalah jika dia menendang dengan kosong. Ketidakpedulian ini jatuh ke puncak gunung. Meskipun tubuhnya juga ilusi, dia jatuh ke tanah. Suaranya, suara dentuman maling terdengar nyaring. Ye Chen bangkit, sangat malu, jatuh keluar, itu benar-benar tergores, tetapi di ranah Kaisar Yunyi ini, seluruh tubuhnya sakit. Adikmu. Ye Chen mengutuk diam-diam, cukup bingung, tubuhnya semua ilusi, jadi tendangannya seharusnya berhasil, mengapa gagal? Dia gagal membersihkan merek leluhur Dao, dan jatuh sendiri setengah cacat. Zeng. Ketika dia memarahi ibunya, tiba-tiba dia mendengar suara pedang. Saat melihat ke puncak gunung lagi, ada pedang ilusi di tangan bermerek leluhur Dao, ada Dao kacau yang melilit dan bergerak dengan dentang, itu adalah pedang Dao. Di bawah tatapannya, aura jejak Dao Ancestor naik seketika, penuh dengan kekuatan kaisar, mengguncang seluruh alam kesadaran, bersenandung dan bergetar. Ye Chen batuk kering dan tiba-tiba merasa menggigil di sekujur tubuhnya, dia selalu merasa bahwa merek leluhur Dao cukup pendendam, dia ingin mengolok-oloknya dan membuatnya ingat. Aku tidak menendangnya. Ye Chen tersenyum datar. Faktanya, dia terlalu banyak berpikir, aura merek Dao Zu tidak terlihat dalam sekejap, agregat Dao atas memiliki perubahan yang tak ada habisnya. Ye Chen terpesona dengan menonton, dan suasana hatinya sedang kesurupan. Sebelum dia dapat memikirkannya, dia melangkah ke puncak gunung lagi, dan dia juga memiliki pedang Tao di tangannya, dia mempelajari gerakan pedang leluhur Tao, dan menari dengan lembut, meniru energi leluhur Tao. Entah sampai kapan tarian ini akan bertahan. Melihat ke puncak gunung lagi, merek leluhur Tao telah menghilang, dan Ye Chen adalah satu-satunya yang tersisa di sana, yang masih memegang pedang Tao dan mengayunkannya. Hal yang aneh adalah, diiringi dengan tarian pedangnya, alam semesta berubah di ranah implikasi kaisar ini, gunung dan raksasa telah berpindah, sungai dan sungai yang panjang telah mengalir mundur, dan bahkan bunga dan rerumputan menjadi layu dan lembut. Setelah bereinkarnasi, ia bersinar dengan vitalitas yang berbeda. Dan perubahan terbesar adalah keadaan pikiran, ada lebih banyak siang dan malam, dan kemudian ada musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, yang muncul dalam waktu, mengikuti jalur tertentu, berubah bola-balik, alam semesta masih berubah, dia sepertinya mengikuti ritme. Saat malam tiba, dia akhirnya mencabut pedangnya. Meskipun matanya terbuka dan tertutup, matanya yang dalam memiliki aura yang berbeda, yang masih berkembang di matanya saat ini, berubah menjadi langit berbintang yang luas. Menarik. Gumam Ye Chen, melangkah keluar dari puncak gunung, menginjak alam semesta, dan langsung pergi ke kejauhan di bawah bintang dan sinar bulan. Punggungnya, dalam keadaan kesadaran ini, cukup kecil dan kurus, selangkah demi selangkah, berjalan tanpa batas, tidak tahu kemana dia pergi. Dia memperbaiki tubuhnya, tetapi itu adalah lautan luas. Di atas laut, bintang-bintang di langit malam sangat terang, Ye Chen mendongak dengan tenang, semakin dia melihat, semakin dalam matanya menyipit, dan semakin dia melihat, semakin cerah matanya. Di tengah cahaya bintang, dia sepertinya melihat leluhur Tao. Selain leluhur Tao, ada juga sosok cantik, seluruh tubuhnya kabur dan abadi, seperti mimpi, lahir persis seperti Chu Xuan dan Chu Ling, mungkin Ruoxi yang sudah dewasa, sepertinya berdiri di akhir tahun-tahun kuno. Permaisuri pengadilan surgawi kuno. Ye Chen bergumam pelan, menatap kosong, dengan penampilan yang begitu ilahi, hanya permaisuri pengadilan surgawi kuno yang layak, dan tidak ada seorang pun di segala usia. Di bawah tatapannya, leluhur Tao Hongjun dan permaisuri Gu Tianting tampaknya sedang bertukar pikiran. Tidaklah akurat untuk mengatakan bahwa pertukaran ide itu akurat, tepatnya, Dao Zu terkena palu peledak, dan dia bahkan tidak dapat bertahan dalam satu gerakan pun. Episode 2744 Aliansi kembali. Gudong. Melihat leluhur Dao yang terbang keluar, Ye Chen menelan ludah dengan tajam, matanya berayun dari sisi ke sisi, dia menyaksikan leluhur Dao terbang keluar, dan berkata dengan postur yang mendominasi. Gambar kuno itu menghilang hanya dalam sekejap. Langit berbintang, atau langit berbintang itu.
Di bawah langit berbintang, Ye Chen tercengang, masih menatap kosong, sudut mulutnya berkedut, seberapa kuat permaisuri surga kuno. Daozu Hongjun jauh dari cukup untuk ditonton, dia benar-benar gagal dalam satu gerakan. Butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk menutup matanya, suasana hatinya bergejolak, dan dia sangat bertekad kaisar wanita legendaris, yang basis kultivasinya pasti melampaui kaisar agung, sekuat leluhur Tao, dan dia digulingkan oleh satu telapak tangan. Untuk pertama kalinya, Ye Chen duduk dan mengangkat tangannya. Pikiran kaisar ini masih sangat baik. Keadaan pikiran ini tidak hanya membawa jejak leluhur Tao, tetapi juga sisa-sisa ingatan leluhur Tao. Seperti adegan sebelumnya, kebanyakan dari mereka adalah sisa ingatan, yang akan terwujud dari waktu ke waktu. Waktu. Tao tua, kamu juga kadang-kadang dipukuli. Ye Chen menghela nafas, dan ada nada sombong, diam-diam mengatakan bahwa permaisuri wanita melakukan pekerjaan dengan baik. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mengalahkan Daozu, tapi mereka hanya memikirkannya, kamulah yang gagal. Sebuah telapak tangan dikirim terbang. Dia masih sangat tegak, dia telah mengukir gambar leluhur Dao yang dipukuli di matanya secara utuh. Di masa depan, jika dia melihat leluhur Tao, dan Tao tua itu berani menyebutkan sejarah kejayaan kepadanya, dia akan mengeluarkan foto ini dan memberikannya kepada murid dan cucu leluhur Tao satu persatu, sehingga mereka bisa belajar banyak. Memikirkannya, Ye Chen tersenyum, dan senyumnya sangat bahagia, tidak apa-apa melihat orang lain dipukuli, tetapi melihat Daozu Hongjun dipalu, itu sangat menarik. Segera, dia bangkit kembali, mencari jalan keluar, sambil mengembara dalam konsepsi artistik, berharap menemukan beberapa sisa ingatan. Mungkin, akan ada gambar leluhur Tao dipukuli. Dia tidak bisa menyimpan semuanya, dan dia juga melihat menantu perempuan dari leluhur Tao. Inilah yang dia cari. Menemukan edisi kolektor leluhur Tao akan menjadi pengejaran yang hebat bagi kaisar. Sangat disesalkan. Adegan Daozu dipukuli tidak pernah terlihat lagi, dan yang disebut edisi kolektor tentang Daozu tidak pernah terlihat. Mengenai hal ini, ekspresi Ye Chen sangat berarti, Daozu Hongjun adalah bujangan tua. Omong kosong adalah omong kosong, masih ada jalan keluar. Ranah Kaisar Yunyi tidak terbatas dan luas, sejak dia ditarik ke tempat ini, Ye Chen jarang berhenti, dan dia tidak pernah menemukan batas yang sebenarnya, seolah-olah tidak ada batas. Sepanjang jalan, saya melihat terlalu banyak leluhur Tao yang mencap tubuh mereka, atau berdiri di puncak gunung untuk mencerahkan Tao, atau duduk bersila di tepi sungai untuk memancing, atau berbaring di awan untuk tidur, atau duduk di bawah pohon. Pohon tua dan ukiran kayu ukiran, segala macam hal. Perlu disebutkan bahwa setiap kali Ye Chen bertemu, akan ada sedikit peluang untuk menemukan sedikit pencerahan Tao dari merek leluhur Tao. Saya tidak tahu sejak hari itu, ada lebih banyak suara gemuruh di alam Kaisar Yunyi. Memalingkan muka, saya menyadari bahwa seseorang sedang berkelahi. Adapun kedua belah pihak dalam pertempuran, Ye Chen dan Daozu telah mencap tubuh mereka, keduanya ilusi, tetapi mereka dapat diserang tetapi efektif dari pertempuran hutan ke Changyuan, dari Changyuan ke laut, itu berlangsung untuk waktu yang lama. Setelah ledakan mereda, Ye Chen mengangkat pedangnya dan mengalahkan tubuh bermerek Daozu. Itu adalah pertempuran dengan level dan ranah yang sama, dan Daozu bukan tandingannya. Untuk alasan ini, Ye Chen tidak jauh lebih baik, meskipun itu adalah tubuh ilusi, itu penuh dengan bekas luka, dan sebagian besar ada bekas luka, yang merupakan bukti luka. Apakah itu untuk membuatku marah, atau biarkan aku menyadari Tao? Di bawah bulan, Ye Chen mengangkat pedangnya dan berjalan, masih mencari jalan keluar, dan melihat sekeliling dengan waspada. Sebelumnya, leluhur Tao mencap tubuhnya, dia tiba-tiba bergegas keluar, bahkan tanpa mendapat pernyataan pembukaan, dia menyerang di tempat, dan sangat menderita. Dia mulai memahami bahwa tidak semua orang dengan tubuh yang dicap oleh leluhur memiliki temperamen yang baik, selalu ada satu atau dua orang luar biasa dengan sisa kebijaksanaan yang tersisa, yang dapat menyerang sendiri, dan sengit dalam pertempuran. Benar saja, ketika melewati air terjun, tubuh bermerek lain bergegas keluar, dengan aura yang ganas, yang muncul adalah cara keabadian Kaisar, yang mengejutkan Ye Chen. Ada ledakan lain. Tidak ada yang menyaksikan pertempuran itu, tetapi pertempuran itu sengit. Pada ronde ke-300, tubuh bermerek menghilang, memukul Ye Chen dengan parah. Setelah itu, jembatan seperti itu sering terjadi, dan saat mereka berjalan, akan selalu ada tubuh bermerek Tao, masing-masing dengan temperamen yang keras, dan memukulinya begitu dia muncul. Dalam hal temperamen, Tuan Muda Ye juga sangat berapi-api. Jika seseorang menemukan kesalahan, dia tidak takut berkelahi.
Setiap kali dia memusnahkan tubuh bermerek leluhur Tao, dia akan sangat nyaman. Seperti kata pepatah, jika Anda sering berjalan di tepi sungai, tidak mungkin sepatu Anda tidak basah. Kaisar akan menunjukkan kekuatannya berulang kali, dan akan ada saatnya dia akan terpana. Dia tidak takut melawan dia seorang diri, tapi itu masalah lain untuk perkelahian geng. Setiap kali hal seperti ini terjadi, kutukan Ye Chen akan bergema di seluruh konsepsi artistik. Sejak dia datang ke surga, Daozu Hongjun menjadi karung tinjunya, ketika suasana hatinya sedang buruk, atau ketika dia diburu, dia akan memarahi Daozu dengan sangat gembira. Dia memarahi, dan Surat Tianzun, yang berada di luar, juga memarahi. Setelah Yue Xin menghilang, amarah orang ini muncul, dan dia datang ke sini hampir setiap hari, menempel di tepi lautan awan, mengutuk tanpa henti. Tidak hanya Ye Chen yang dimarahi, tetapi para tetua paviliun intelijen Huasan juga meletakkan senjata mereka satu per satu. Apakah Tianzun dimarahi jika dia tidak dapat menemukan orang yang dia cari? Beberapa lelaki tua berkumpul bersama ketika mereka tidak melakukan apa-apa, bergumam satu sama lain, orang besar yang hidup, jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia akan pergi, tidak ada petunjuk, di mana menemukannya, di mana menemukan jarum di tumpukan jerami. Kemungkinan besar kenakalan lain dari surga. Taibai membelai janggutnya, firasat ini masih sangat kuat. Panggilan dewa. Tai mengangkat alisnya. Pemanggilan terbalik para dewa hanya bisa digunakan oleh Grand Duke. Di masa lalu, bahkan Kaisar Giok pun tidak bisa melakukannya, apalagi keluarga surgawi. Siming mengelus janggutnya, jika itu benar-benar Jiang Taigong, maka tidak perlu khawatir. Dengan senioritasnya, saya tidak akan pernah menggunakan metode ini untuk menyerang seorang junior, dan jika dia ingin menemukannya, dia akan menemukan Tianzun untuk menyelesaikannya. Surat Tianzun tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi hanya secara tidak sengaja melirik ketiga lelaki tua itu, mengobrol sepanjang hari, dan tidak melihat apa-apa. Cari tahu alasannya. Dibandingkan dengan mereka, Tianxing yang berambut putih lebih dapat diandalkan, dia telah menggunakan lebih dari satu deduksi untuk menemukan tempat di mana jantung bulan harus pergi, tetapi metode deduksi diblokir oleh kekuatan tersembunyi, dan dia tidak dapat menemukan orang. Pada hari kedua, Tian Qing tertidur lelap, tepatnya, dia digigit sesuatu. Jenderal Dewa nomor 1 Kaisar Zun, kekuatan tempurnya luar biasa, dan dia juga pemain deduksi yang bagus, karena deduksinya, serangan balik yang dideritanya lebih sengit. Pada malam hari, Asura Tianzun meninggalkan Gunung Hua, tidak tahu kemana harus mencari mereka, jadi dia pergi ke pasukan utama, mencari mereka satu per satu, memberikan perhatian khusus pada paviliun intelijen mereka. Hari baru tiba, dan sinar matahari yang hangat memenuhi dunia Sanxian, menghilangkan jejak darah terakhir sejak Perang Besar, dan menyinari dunia. Dunia Sanxian saat ini cukup hidup. Begitu langit cerah, ada aliran orang berkumpul di tanah abadi Fengchan. Kunlun menikah hari ini, dan Dewi Huasan yang menikah dengan kekuatan dunia abadi. Siapapun yang menduduki peringkat pertama diundang. Semua orang tahu bahwa, selain hubungan cinta antara putra Kunlun dan Dewi Huasan, ini adalah pernikahan politik antara Huasan dan Kunlun. Hal-hal seperti itu sering terjadi setelah perang, yang disebut aliansi yang kuat. Namun kali ini, berbagai kekuatan berpartisipasi dalam pernikahan di permukaan, namun nyatanya mereka juga bersatu dan akan menandatangani perjanjian di Kunlun untuk bersama-sama berperang melawan surga. Dewi Huasan hari ini cantik dengan gaun pengantinnya. Hati bulan hari ini juga sangat indah. Dia juga mengenakan gaun pengantin, tentu saja, dia terpaksa memakainya. Putra Dewa Kunlun dari alam bawah adalah mempelai laki-laki, dan penguasa istana surgawi dari alam atas juga mempelai laki-laki hari ini. Tuan Istana Surga benar-benar emosional. Sudah berapa lama sejak perang, Istana Surga menderita kerugian besar, dan tulang jiwa heroik masih belum dingin, sehingga lelaki itu sedang dalam mood untuk menikahi seorang istri. Sungguh kencing. Ngomong-ngomong, siapa Yue Xin? Murid peri. Biksia. Dimanapun para biksu berkumpul, ada suara diskusi, dan ada banyak desahan dan bahasa, dan di sana adalah satu demi satu yang meneriaki mereka, berkumpul menjadi gelombang. Keluarga peri di alam atas sangat tercengang, itu hanya karena itu terjadi begitu tiba-tiba dan tidak siap. Penguasa surga sebenarnya menikah dengan Raja Bintang Kecil, dan dia adalah seorang pemberontak sebelumnya. Bagaimana dia bisa tidur di malam hari, bukan? Kamu tidur nyenyak. Apa kau tidak takut dicekik sampai mati di tengah malam? Yang abadi di alam bawah lebih mengerutkan kening, dan iblis besar yang masih menghadiri upacara pernikahan di Kunlun membalikkan meja di tempat. Beberapa dari mereka memiliki otak yang buruk, dan beberapa memiliki IQ online. Mereka semua tahu arti Yin Ming. Oke, bagus sekali.
Asura Tianzun, yang masih mencari seseorang, mendengarnya, dan langsung marah, dan langsung pergi ke surga sendirian. Apa yang kamu lihat? Ayo pergi. Di Gunung Kunlun, Raja Iblis Banteng telah mengambil kapak perangnya, dan melihat sekeliling ke kerumunan, semuanya sangat tuli. Teriakannya, ada orang yang menanggapi, iblis besar yang takut dunia tidak akan kacau, semuanya menjadi agresif. Pergi untuk melihat 4 gunung, Kunlun, dan kekuatan semua pihak adalah cemberut. Harus ada perjanjian, tapi itu adalah perjanjian yang hanya terbentuk ketika pengadilan surgawi menyerbu, dan tidak ada yang namanya aliansi untuk melawan pengadilan surgawi. Tuan suci dari semua faksi dan patriark dari semua klan menarik napas dalam-dalam dan tidak bergerak. Dalam perang sebelumnya, semua pasukan menderita kerugian besar, dan mereka semua pulih, bukan tidak mungkin untuk mengumpulkan pasukan yang besar, tetapi kekuatan tempurnya sangat berkurang. Yang paling penting adalah benar-benar tidak bijaksana untuk menyerang Tianting hanya untuk seorang wanita. Mereka tahu pertahanan gerbang Tianting nantian. Bertanggung jawab, perintah apapun bisa menjadi gunung mayat dan lautan darah, jadi berhati-hatilah. Sekelompok pengecut. Teriak Raja Iblis Banteng, melangkah keluar dari Kunlun dalam satu langkah, telah melewati klan transmisi suara, mengumpulkan pasukan, dan bersamanya adalah Raja Naga, yang sama sekali tidak takut perang. Setan besar dan setan besar masih sangat bisa diandalkan, beberapa orang memimpin tim, tidak ada yang takut untuk bertarung, dan mereka tidak melakukan trik apapun, lakukan saja jika Anda merasa tidak nyaman. Immortal Huasan melirik guru kepala sekte Kunlun, dan tidak berkata apa-apa, memegang pedang peri, dia meninggalkan Kunlun bersama dengan semua tetua Huasan, dan perintah untuk mengumpulkan pasukan besar telah dikirim untuk menyerang Nantianmen. Paman, tunggu aku. Dewi Huasan juga datang, dan dia masih belum melepas gaun pengantinnya. Ini milik neneknya. Teriak putra Dewa Kunlun, mengabaikan penghalang, dan mengejarnya dengan pedang di tangan. Suami dan istri legendaris juga dapat dipindahkan untuk mengatakannya. Di pegunungan Kunlun, ada banyak orang, tetapi semua orang malu. Upacara pernikahannya bagus, dan para pemimpin dari semua faksi dan kelompok etnis pada dasarnya hadir. Pengantin ini melarikan diri, dan sekelompok besar orang ditinggal sendiri. Orang tua Kunlun mengeluarkan batuk kering, dan memandang kepala sekolah Kunlun bersama dengan dia, ada semua tetua, kepala semua pasukan, dan guru suci. Tabu genderang perang. Di bawah pengawasan semua orang, kepala sekolah Kunlun menceritakan 3 kata, lalu jatuh, jubah Tao diambil, dan dia diganti dengan baju besi masa perang. Jubah perak itu ganas. Sepertinya bahwa lelaki tua ini akan ditaklukkan oleh kaisar sendiri. Ada satu lagi di belakang, nanti. Selamat ulang tahun untuk teman buku Dai Yifan. Episode 2745 ini langkah yang bagus. Ledakan. Gemuruh. Setelah lama hening, dunia peri tersebar, dan terjadi keributan besar lainnya. Menghadap Chang Miao, ada banyak aliran sosok manusia, berkumpul dari segala arah, membentuk lautan luas, berjatuhan menuju Nantianmen, sebuah formasi besar. Ini benar-benar trik Yin Ming. Guru Tai mengutuk, dia adalah seorang pegawai negeri, tetapi dia juga pergi berperang, matanya yang marah berkobar, itu sangat menyebalkan. Mungkinkah kakek telah kembali ke pengadilan surgawi? Tai Bai mengerutkan kening, berkata, dan melirik Si Ming di sampingnya, menurutmu? Aku tidak tahu apakah kakek ada di pengadilan surgawi. Tapi artefak kakek pasti ada di pengadilan surgawi. Si Ming menatap Chang Miao, dan bisa mencium paksaan yang kuat melalui kehampaan, dan seluruh alam atas menelan Xianze. Begitu ucapan ini keluar, baik Tai maupun Tai Bai mengerti, dan mereka berdua mencibir, ini benar-benar rumit. Jika kita tidak melepaskan posisi dewa kelahiran kita, kita mungkin sudah berada di surga sekarang. Membuat kesalahan, dia tidak akan pernah mati. Orang-orang yang bereinkarnasi juga datang, masing-masing dengan aura pembunuh, menunjukkan semangat juang yang mereka miliki saat berperang melawan iblis. Tuan Suci, kapan Anda akan meninggalkan Bea Cukai? Mereka telah pergi jauh, dan terlalu banyak orang yang bereinkarnasi masih tidak lupa untuk melihat ke belakang, berharap pemuda itu akan memimpin mereka untuk menyerang lagi seperti yang dia lakukan saat itu. Berbicara tentang Ye Chen, dalam konsepsi artistik saat ini, dia bukan orang biasa yang sengsara, dicap oleh 9 hebat, pengejar ingin menjadi gila, dan dia melarikan diri dan memarahi ibunya sepanjang jalan. Adapun urusan eksternal, dia tidak tahu, apalagi reinkarnasinya dari Dacu, yang telah dipanggil secara terbalik oleh pengadilan surgawi, dan Huasan telah mengungkapkan semua detailnya. Untungnya, pengurangan mingguannya mengikuti perubahan dalam konsepsi artistik, dan karena dia mengikutinya, hanya masalah waktu sebelum dia menemukan jalan keluar. Ledakan. Gemuruh.
Langit dan bumi berdengung, dan langit bergemuruh. Tentara dari berbagai kekuatan telah bergabung menjadi satu tempat. Namun, melihat barisannya, itu jauh dari sebanding dengan pertarungan sebelumnya melawan pengadilan surgawi, meskipun ada Kunlun, tidak ada 4 gunung, dan terlalu banyak pasukan belum tiba. Dengan kekuatan sekecil itu, pergi ke sana tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Langkah Yin Ming sangat brilian. Tuan Surga yang agung, trik ini sangat menjijikkan, Kaisar Langit benar-benar buta, memilih cara seperti itu hal jadilah tuannya. Itu akan menjadi gunung mayat dan lautan darah lagi. Sebagian besar orang di dunia terkejut, dan berdiri di atas bukit, menyaksikan sekutu pergi. Semua orang tahu bahwa sebagian besar pasukan sekutu tidak akan pernah kembali begitu mereka pergi kali ini. Bahkan dengan semua pasukan di alam Sanxian, mereka mungkin tidak dapat menembus gerbang nantian, apalagi kurang dari 30% pasukan. Di pengadilan surgawi dari alam atas, bunuh sampai seluruh pasukan musnah. Di sini, Asura Tianzun telah tiba di Nantianmen. Memandang jauh, di gerbang Nantian, sudah ada bendera pertempuran yang berkibar, satu persatu formasi biksu, satu persatu tersusun rapi, kekosongan tersusun dalam barisan besar, dan artefak suci beterbangan melintasi langit, seperti bintang terang. Ledakan. Tianzun mundur, alam semesta bergetar, mata yang dalam itu sudah diwarnai merah oleh garis-garis darah, dan api hitam membakar seluruh tubuhnya, terdistorsi. Seluruh pasukan mematuhi perintah, beri aku. Lepaskan dia. Sebelum peri tua itu selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Yin Yang. Meskipun prajurit surgawi dan jenderal surgawi bingung, mereka masih menyingkir, masing-masing memegang pedang di tangannya, dan banyak dari mereka gemetar, semua karena niat membunuh yang mulia surgawi terlalu dingin. Tianzun tetap diam, memegang pisau ajaib di tangannya, dan melangkah selangkah demi selangkah ketika melewati Yin Yang, dia berhenti dengan tenang, tanpa kegembiraan maupun kekhawatiran di wajahnya. Siapa yang melakukan pemanggilan terbalik? Tianzun berkata dengan tenang, kata-katanya datar, tetapi semakin tenang dia, semakin menakutkan dia, seperti Kaisar ke-10 dari Great Chu, setiap kali ada kedamaian, dia akan marah. Aku, Yin Yang mengaku, selamatkan hidupmu dengan baik. Di masa depan, dewa akan datang untuk mengambilnya, kata Asura Tianzun, dia naik ke langit dalam satu langkah, membuka gerbang domain, dan langsung pergi ke istana Ling Qiao di surga. Di belakangnya, kulit Yin yang menjadi lebih pucat, bukan karena dia takut pada Tianzun, tetapi karena dia telah melakukan kesalahan. Benar, itu memang pemanggilan terbalik yang dia gunakan, menggunakan artefak Taigong untuk memukul cambuk ajaib seperti yang diharapkan Siming, cambuk ajaib itu benar-benar ada di alam atas. Dan di seluruh pengadilan surgawi, hanya dia, Yin Yang, yang dapat memanggilnya kembali dengan cambuk, karena posisi dewa kelahirannya berbeda dari siapapun di pengadilan surgawi. Sayang sekali keahliannya terbatas, dia tidak bisa menggerakkan Ye Chen, dan dia tidak bisa menggerakkan Tianxing di antara para pemberontak itu, kecuali mereka yang meninggalkan para dewa, dia hanya bisa menggerakkan Yuexin. Ini adalah keputusan rahasia yang diberikan kepadanya oleh penguasa surga hari itu. Apa yang ingin dilakukan Yin Ming, dia tahu lebih baik dari siapapun Surat Tianzun hari ini akan menjadi contoh yang baik, jenis contoh di mana tidak ada jalan kembali. Ledakan. Gemuruh. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh, dan pasukan sekutu dari alam Sanxian telah melintasi Bima Sakti dan langsung menuju ke Nantianmen. Mereka menjaga pedang mereka, atau mengendarai awan dan kabut, atau mengendarai kereta mereka, dan awan dan kabut bergulung, membunuh. Kali ini, Yin Yang tidak memerintahkan untuk melepaskannya. Ini juga perintah Tuan, ketika Surat Tianzun datang, biarkan Surat Tianzun lewat, ketika Ye Chen datang, biarkan Ye Chen lewat. Bunuh, biarkan aku membunuh. Seluruh pasukan mendengarkan perintah dan serangan. Pasukan sekutu dari alam Sanxian baru saja tiba, tetapi mereka diserang oleh para pembela Nantianmen. Terkubur dalam abu. Di sisi sekutu, ada juga barisan pembunuh. Namun, pertahanan He Nantianmen tidak sekuat biasanya. Dalam pertempuran defensif, dunia Sanxian bagus dalam hal itu, dan surga tidak ditutupi olehnya. Selain itu, ada dewa perang yang tak terkalahkan yang menjaganya. Tidak ada yang bisa mendapatkan melalui barisan ini. Yin Yang, kamu. Sial, aku benar-benar memikirkanmu. Raja Naga mengutuk, berdiri dalam kehampaan, menunjuk ke hidung Yin Yang dan mengutuk. Yin Yang tetap diam, berdiri dengan tenang, seperti patung, tidak bergerak. Pukul, pukul aku. Raja Iblis Banteng berteriak, memegang kapak perang, dan menyerang ke depan. Aliansi dunia Sanxian juga seorang master yang tidak takut mati, dan mereka akan menyerang dengan hidup mereka. Ledakan, ledakan, ledakan.
Suara gemuruh mengguncang Bima Sakti, pertempuran antara kedua belah pihak sangat tragis, darah mengalir ke Bima Sakti, mewarnai Bima Sakti dengan darah. Dapat dilihat bahwa Sanxian Realm benar-benar kehilangan angin, tidak hanya gagal menembus gerbang nantian, tetapi juga menderita kerugian yang sangat besar, diserang berulang kali, dan dipukuli berulang kali. Sekuat Bull Demon King, dan hampir musnah. Di Istana Ling Qiao, ada banyak tokoh. Di depan Istana Ling Qiao, ada kursi naga, dan Yin Ming bersandar dengan nyaman di atasnya, memegang untaian tasbih Buddha di tangannya, bermain dengannya dengan santai, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, penuh keceriaan, penuh kekejaman dalam kesenangan. Di sampingnya adalah Yue Xin. Dia mengenakan gaun pengantin merah cerah, tetapi dia disegel dan tidak bisa bergerak. Anda bisa melihat matanya yang indah penuh kekhawatiran. Jika dia bisa bunuh diri, dia mungkin akan pergi ke jalan Huang Quan, tetapi di Istana Surga, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bunuh diri, seperti boneka, dimanipulasi oleh orang lain. Melihat ke bawah, ada cukup banyak keluarga peri yang hadir. Sejak pembangunan kembali Istana Ling Qiao, ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang berkumpul di sini, bukan pengadilan, tetapi pernikahan penguasa, yang tidak biasa. Dalam kegelapan, ada cukup banyak orang kuat yang bersembunyi, dengan aura gelap, semuanya adalah dewa tua dan dewa tua, jumlahnya biasanya tidak besar, hanya menunggu seseorang datang. Mengapa? Yang Abadi menghela nafas, mengetahui perhitungan seperti apa yang direncanakan Yin Ming, itu tidak lebih dari menggunakan jantung bulan sebagai umpan untuk menangkap ikan besar di dunia peri. Jangan sia-siakan usahamu. Yue Xin berkata dengan acuh tak acuh, aku peri kecil, yang akan bodoh untuk menyelamatkanku. Itu sulit dikatakan. Yin Yang tersenyum. Kamu masih sangat menyedihkan, kata Yue Xin dengan ringan, dari awal sampai akhir, dia tidak pernah pergi menemui Yin Ming, dan dari awal sampai akhir, dia tidak takut, beberapa hanya khawatir. Lihat, ikan besar akan datang. Yin Ming berdiri sambil tersenyum, seperti anak nakal, menunjuk ke satu sisi, melompat kegirangan, menjadi gila karena kegirangan. Tak perlu dikatakan, Yue Xin juga melihatnya di kedalaman kabut berkabut, embrio manusia secara bertahap terwujud dan langsung menuju ke arah ini. Itu adalah Asura Tianzun, dengan kakinya di sungai peri, kepalanya tergantung di langit berbintang yang luas, dan memegang pedang berdarah di tangannya, seperti dewa iblis dari neraka, dengan aura pembunuh. Benar-benar ada di sini. Yang Abadi di Istana Surgawi tiba-tiba terkejut, apakah ini kekuatan cinta? Dewa Surgawi dari alam Asura pernah membuat gangguan besar di Istana Surgawi. Sungguh tidak terduga bahwa orang yang tak tertandingi dan kejam akan datang ke pengadilan Surgawi untuk mati demi Xingjun kecil. Bagaimana dengan mengatakan bahwa dia adalah penguasa pengadilan surgawi, yaitu, dia memahami yang mulia surgawi dan yakin bahwa dia akan kembali sekarang, rencananya telah berhasil, dan hari ini dia ada di sini, dapatkah dia masih hidup kembali? Ayo pergi, ayo pergi. Yue Xin mengirim transmisi suara, matanya yang acuh tak acuh langsung dipenuhi air mata, dia tidak pernah berpikir bahwa surat Tianzun benar-benar datang. Tianzun tersenyum dan terus berpacu. Tianzun, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Yin Ming tersenyum tipis, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menikah dan rekan-rekan Taois saya datang jauh-jauh dari jarak ribuan mil. Lakukanlah. Asura Tianzun mencibir, dengan cahaya dingin di matanya, menggunakan wanita sebagai ancaman, aku benar-benar bisa mengetahuinya. Prosesnya tidak penting, yang penting kamu ada di sini. Yin Ming tersenyum sinis, dan meregangkan tubuh dua jari meluncur dengan lembut di pipi Yue Xin, seolah membelai sebuah karya seni, di mata Tianzun, selir janda itu cantik. Tianzun mendengus dingin, melangkah maju setelah melewati alam semesta, pisau dewa berdengung. Masuk tangannya, dan dia sudah mengangkatnya. Namun, pisau dewa yang diangkat tidak jatuh, dan tiba-tiba dipasang di udara, karena Yin Ming memiliki belati ekstra di tangannya, belati yang didedikasikan untuk memenggal kepala roh primordial, yang sudah tergeletak di hati. Bulan di bahu batu gioknya, roh primordial Yue Xin dapat dibunuh hanya dalam sekejap. Langkah itu adalah pertanda baik baginya, jika dia berani bergerak lagi, dia akan membunuhnya. Dewa ini ada di sini, biarkan dia pergi. Asura Tianzun menahan amarahnya dan menatap Yin Ming. Itu tergantung pada Tianzun, apakah kamu mau mendengarkan atau tidak. Yin Ming ingin menunjukkan gigi putihnya, dia benar-benar iblis, dia menjulurkan lidah merahnya, dan menjilat belati di tangannya, masih bersinar dingin saat ini. Tolong, ayo pergi. Yue Xin menangis, tidak bisa bergerak, jadi dia harus mengirimkan suara, penuh air mata. Tianzun berdiri dengan tenang, tidak tergerak. Aku adalah penguasa pengadilan surgawi. Jarang menikah.
Dewa Surgawi datang ke sini dengan tangan kosong dan tidak melihat setengah dari hadiah ucapan selamat. Aku benar-benar tidak bisa membenarkannya. Yin Ming melihat ke arah Asura Heavenly Lord sambil tersenyum, dan berkata pelan, dengan cara ini, janda memiliki pipi untuk bertanya kepada Dewa Surgawi. Saya ingin meminta satu. Apa itu? Ye Chen. Hidup. N.